Oke, selamat pagi dan selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Batian di pertemuan kedua. Kemarin kalian sudah saya kasih tugas tentang beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, berikut ini adalah beberapa jawaban yang bisa kalian cocokkan dengan tugas-tugas kalian. Mari kita simak. Ya, pertama ada pemberontakan PKI Madiun, ada DITII, ada RMS, ada PRRI atau APRA. Nah, sedangkan tempatnya ada di Madiun, ada di Jabar, ada di Jawa Tengah, ada di Aceh, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Sedangkan selanjutnya ada di Pulau Seram, Ambon, Pulau Buru, ada di Sumatera dan Sulawesi. Dan selanjutnya ada di Bandung dan Jakarta. Itulah tempat bagi para pemberontakan yang saya sebutkan tadi. Nah, sedangkan dalam PKI itu ada Muso dan Amir Sarifuddin. Di ITI ada Kartosuwiryo, Amir Fattah, Mahfud Abdul Rahman, Daud Berui, Kahar Muzakar, Ibnu Hajar. Sedangkan RMS ada Christian Robert Stephen Smokill. Yang selanjutnya adalah PRRI, Sarifuddin Prawira Negara, Venjet Samuel Sumitro Joyo Hadikusumo. Sedangkan APRA ada Raymond Westerling dan Sultan Hamid II. Nah, sedangkan kapan terjadinya PKI Madiun itu 18 September 1947, DITI 7 Agustus 1949, RMS itu adalah 25 April 1950. Sedangkan PRRI ada 2 Maret 1957, APRA 15 Januari 1949. Nah, apa tujuannya dari gerakan ini? Kalau dari PKI Madiun ingin mendirikan negara Soviet Indonesia atau negara komunis. Kalau DITI ingin mendirikan NII, Negara Islam Indonesia berdasarkan syariat Islam yang berkiblat dari isi Piagam Jakarta. Sedangkan RMS itu membentuk negara sendiri bersifat separatis di Maluku sana. Sedangkan PRRI gerakan untuk tuntutan ekonomi luas dan kekecewaan terhadap pemerintah pusat. Sedangkan APRA atau kudeta menggulingkan pemerintahan dengan sistem federasi atau RIS. Dan mengapa bisa bertentangan dengan Pancasila sebagai dasarnya? Yang pertama itu komunis itu bertentangan dengan ajaran Pancasila. Sedangkan DITI memprotes karena sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan RMS adalah gerakan separatisme yang ingin melepaskan diri dari NKRI, bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. PRRI adalah gerakan memberontak mengganti sistem pemerintah secara revolusioner, itu bertentangan dengan Pancasila juga. Revolusioner itu apa? Secara paksaan atau lebih dikenal dengan kudeta secara keras. Nah, APRA kudeta atau makar merupakan sikap anti pemerintah dengan bertentangan dengan Pancasila yang sila ketiga. Sama PRRI dan APRA itu hampir mirip. Mereka ingin menggulingkan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila pada saat itu. Terus bagaimana cara menupasnya? Kalau PKI Madiun dengan gerakan operasi militer atau GOM. Sedangkan DII dengan operasi Pagar Betis dan Baratayuda. Sedangkan RMS, Komando Senopati, pimpinan Ignatius Slamet Riyadi yang menumpas Republik Maluku Selatan, ini para simpatisannya. Sedangkan PRRI atau Permesta itu dengan ditumpas dengan Operasi 17 Agustus APRI, pimpinan Kolonel Ahmad Yani. Sedangkan APRA ditumpas dengan Operasi APRI, Angkatan Perang Indonesia yang dipimpin oleh Kodam Siliwangi, terutama tentang tentara-tentara di bumi Sunda atau dulu lebih kenal kita dengan istilahnya Bandung Lautan Api. Nah, pada masa pemberontakan APRA ini yang dipimpin oleh Westerling ini, kita lebih mengenal dengan istilahnya Perang Bandung Lautan Api. Nah, topik berikutnya adalah penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Periode Orde Lama kurun waktu tahun 1959 sampai 1966 yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli
1959 oleh Presiden Soekarno, sehingga dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Maaf itu salah tulis nggih. Demokrasi terpimpin ialah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat atau sentralistik pada pimpinan negara, sehingga bukan demokrasi yang sejati. Maka dari itu, penerapan Pancasila di masa Presiden Soekarno itu sangat utuh, tidak boleh sama sekali digoyahkan 5 sila tersebut. Maka ketika kita bicara demokrasi terpimpin, Soekarno ingin menjadi salah satu-satunya pemimpin di Indonesia yang bisa mengatur jalannya proses pasca kemerdekaan, agar ketika ada penjajahan, Soekarno bisa bertindak secepat mungkin agar bisa menangani pemberontakan ataupun penjajah-penjajah yang akan datang ke Indonesia lagi. Akan tetapi sistem Soekarno ini banyak sekali yang menentang. Nah, berikut alasan mereka menentang pada masa pemerintahan Soekarno. Nah, beberapa penyimpangan terhadap Pancasila masa Orde Lama. Poin pertama, Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963, sehingga kekuasaan presiden menjadi absolut dan tak terbatas. Ketika saya waktu masih SMP dan SMA, guru sejarah saya juga menjelaskannya seperti ini. Tetapi ketika saya beranjak ke kuliah dan saya membaca banyak literasi, ternyata Soekarno itu tidak setuju jika dirinya itu menjadi presiden seumur hidup. Dia telah menyiapkan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Jenderal Ahmad Yani. Dia sebenarnya Soekarno menolak karena beliau merasa bahwa dirinya sudah semakin tua, semakin tidak fleksibel untuk mengambil kebijakan. Akan tetapi, salah satu perwakilan dari MPRS saat itu meminta bahwa Soekarno menandatangani keputusan tersebut, dikarenakan menurut anggota MPRS tersebut, Soekarno lah yang layak menjadi seorang presiden. Maka tidak mau Soekarno menandatangani surat tersebut. Nah, keterpaksaan Soekarno itulah yang menjadikan Soekarno itu dinilai oleh masyarakat dan para lawan politiknya sebagai presiden yang gila kekuasaan. Padahal di belakangnya Soekarno sudah menolak, tetapi dipaksa oleh MPRS pada saat itu, dengan dalih bahwa hanya Soekarno yang layak menjadi presiden Indonesia. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat polemik pada saat itu, karena Soekarno menganggap bahwa ketika saat tahun 60 DPR itu dianggap tidak layak untuk menjadi wakil-wakil rakyat di parlemen pada saat itu, karena mereka masih menganggap bahwa kepentingan politiknya, kepentingan partainya itu menjadi dasar bagi mereka untuk mendapatkan jabatan. Maka Soekarno menganggap bahwa DPR itu tidak layak, dan mereka berusaha untuk membuat Soekarno itu merasa bahwa dirinya itu telah membubarkan DPR yang dianggap sebagai pimpinan dari aspirasi rakyat. Karena apa? Lawan politik Soekarno pada saat itu menganggap bahwa DPR itu adalah wakil rakyat yang sempurna. Tetapi menurut Soekarno, DPR yang menang pemilu pada saat itu tidak pantas atau tidak bisa menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pada saat itu. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, ini adalah juga salah satu kesalahan dari Soekarno, bahwa Soekarno menganggap bahwa MPRS itu adalah lembaga tinggi negara yang nanti kelak akan membantunya untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis. Tetapi menurut banyak kalangan itu menjadi salah satu ciri khas keinginan Soekarno untuk bertahan dari kekuasaannya. Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan G30S/PKI atau Gestapo. Nah, perlu kalian ketahui pada pelajaran SMP, SMA, pasti kalian akan tahu tentang gerakan ini. Tetapi yang perlu saya memberikan
info pada kalian bahwa sekarang gerakan tersebut belum bisa dipastikan siapa pelakunya. Maka dari itu, jika kalian besok belajar tentang G30S yang secara lebih dalam, kalian akan mengetahui siapa dalang yang sebenarnya melalui literasi-literasi yang ada pada saat ini, atau melalui film yang sangat-sangat terkenal pada saat tahun 2018 itu, Jagal dengan The Look of Silence atau Senyap. Nah, kenapa poin keempat itu menjadi salah satu kesalahan pada masa Orde Lama? Karena Soekarno dianggap tidak bisa menuntaskan gerakan tersebut atau tidak bisa mencari dalang dari gerakan tersebut. Karena banyak masyarakat beranggapan bahwa gerakan tersebut ingin mengubah Pancasila menjadi ideologi komunis. Tetapi menurut surat kabar yang saat itu beredar bahwa Soekarno melindungi dari Partai Komunis Indonesia, yang dianggap bahwa Soekarno menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas gerakan tersebut. Maka masyarakat Indonesia pada saat itu menyalahkan Soekarno sebagai dalang dari G30S PKI tersebut karena menganggap sebagai salah satu orang yang melindungi PKI. Terus apakah apa yang dikatakan oleh masyarakat saat itu benar? Tidak benar. Karena apa? Karena ternyata Soekarno itu bukan melindungi gerakan tersebut, tetapi mencoba menstabilkan keadaan antara kubu yang mendukung dari PKI dengan kubu yang kontra dengan PKI. Soekarno berusaha untuk menjembatani, tetapi kesalahannya ada di situ. Beliau lemah untuk mengambil kebijakan dengan tegas ketika ada kejadian tersebut, maka masyarakat menganggap Soekarno itu tidak layak lagi menjadi seorang presiden. Nomor 5 adalah luar negeri. Indonesia di bawah Presiden Soekarno membawa blok timur dekat dengan komunis, mecanangkan politik mercusuar, poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Indonesia keluar dari anggota PBB. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa alasan Soekarno itu memihak pada blok timur itu banyak sekali faktornya. Yang pertama, keterlibatan Amerika Serikat terhadap pemberontakan yang ada di Sumatera. Dengan bukti apa? Pesawat Amerika Serikat ditembak jatuh dan pilotnya diinterogasi bahwa dia disuruh oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membantu pemberontakan-pemberontakan yang ada di daerah Sumatera. Soekarno sangat geram sekali, maka dia berusaha untuk mengambil hati dari musuh dari Amerika pada saat itu, yaitu Uni Soviet. Nah, yang kedua adalah Indonesia keluar dari anggota PBB. Itu menurut banyak kalangan politikus pada saat itu sangat-sangat mengecewakan. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa Soekarno ketika keluar dari anggota PBB itu dikarenakan menganggap bahwa PBB itu bukan organisasi yang menaungi negara-negara di dunia. Karena apa? Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia yang dimenangkan oleh Malaysia, Soekarno menganggap bahwa anggota PBB, terutama anggota Dewan Keamanan PBB saat itu, menjadikan Malaysia itu menjadi anak emasnya. Maka Soekarno dengan tegas keluar dari anggota PBB. Mungkin saat itu dianggap menjadi hal yang konyol, tetapi seiring berjalannya waktu, alasan Soekarno keluar dari PBB pada saat itu menjadi alasan yang sangat wajar dan tepat jika kita melihat dari literasi-literasi yang disertakan bukti-bukti konkret pada saat ini. Selain itu, Soekarno keluar dari PBB menganggap bahwa penjajahan gaya baru neokolonialisme pada saat itu tidak bisa ditangani oleh PBB. Penjajahan seperti apa? Penjajahan yang tidak lagi menggunakan perang senjata, tapi menggunakan segala aspek sistem dari segi budaya, ekonomi, kesehatan, sosial, semua bisa dijajah melalui neokolonialisme pada saat itu. Yang pada saat ini kita telah dijajah oleh negara-negara maju dengan
berbagai macam versi dari segi ekonomi, budaya, maupun kesehatan.